Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun berada, kali ini kita akan melakukan proses pemangkasan. Setelah hasil panen selesai, maka akan segera kita lakukan proses pemangkasan yang benar, supaya untuk menjaga kestabilan buah di tahun berikutnya. Lalu bagaimana sih proses pemangkasan yang benar dan yang mana yang akan kita pilih untuk pembuahan atau menstabilkan bunga untuk buah di tahun berikutnya? Sebelum itu, seperti biasanya, selalu dukung Cah Ngerong Channel dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami. Oke, Sobat Tani dimanapun berada, setelah panen selesai, maka proses pemangkasan harus segera dilakukan. Minimal 4 hari setelah proses pemanenan selesai atau 1 minggu setelah selesai proses pemanenan. Fungsinya untuk apa? Kok nggak langsung dipangkas? Karena ketika habis panen, pohon kopi tentu mengalami stres karena habis mengeluarkan banyak buah. Tentu pohon kopi juga harus memiliki jeda paling tidak 1 minggu ataupun 2 minggu setelah panen bisa langsung dilakukan proses pemangkasan. Gunanya untuk apa? Agar pohon kopi tidak terlalu stres. Kalau pohon kopi stres, maka akan mengganggu proses pembungaan atau kestabilan buah di tahun berikutnya. Oke, Sobat Tani dimanapun berada, jadi setelah dipangkas seperti ini ya. Nah, ini bunga belum keluar semua. Ini sudah kita lakukan proses pemangkasan. Nah, seperti ini kondisi proses pemangkasan yang sudah kita lakukan. Nah, seperti itu Nas, ini itu perlu kita buang ya. Nah, kita yang ambil yang seperti apa? Nah, untuk yang seperti ini, karena paling tidak yang kita sisa untuk proses pemangkasan pembungaan untuk tahun berikutnya, maka yang kita sisa itu yang gugusan paling tidak untuk pembungaan itu 10 gugus ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 gugus. Nah, itu minimal, itu kalau bisa 10 gugus itu minimal, karena ini untuk proses pembuahan kestabilan di tahun berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang seperti ini, nah untuk yang seperti ini maka akan kita buang, karena ini juga buahnya tidak maksimal. Nah, maka yang seperti ini itu perlu kita pangkas. Nah, kita sisakan. Nah, inilah untuk regenerasi yang berikutnya ya. Untuk regenerasi yang berikutnya, ini gugusan ini untuk pembungaan ataupun buah pada tahun berikutnya, maka dia masih bisa bertambah. Nah, bagi ganti yang untuk regenerasi berikutnya. Nah, ini seperti ini. Seperti ini ya. Nah, karena kemarin sudah kita pangkas semuanya, yang ada di sini itu kita pangkas semuanya. Jangan kalau cuma gugusannya 5, gugusannya 7, gugusannya 3, masih kita pertahankan pembungaan itu. Jangan kita pakai prinsip nggak apa-apa sedikit-sedikit, kan nanti kalau dikumpulin jadi banyak. Pohon kopi ternyata nggak seperti itu. Karena apa? Semakin banyak yang kita pertahankan, kalau memang bunga itu tidak stabil atau untuk pembuahan di tahun berikutnya itu tidak stabil, maka justru itu akan mengganggu untuk bunga yang seperti ini, pembuahan yang seperti ini. Mengganggunya bagaimana? Jadi kalau masih dipelihara, yang bunganya tuh cuma mungkin jadi 3 dompol ataupun 2 dompol, justru nanti yang seperti ini yang harusnya kita fokuskan untuk tahun berikutnya malah tidak produktif. Gugusannya itu tidak rapat ya, bunganya tidak jadi semuanya itu. Tapi kalau kita pangkas yang cuma ada bunganya 5,
atau calon berikutnya ini paling cuma jadi 4 gugusan, itu kita buang. Karena untuk memaksimalkan yang ini seperti ini, nanti buah itu bisa fokus kumpul semua. Nah, bunganya itu bisa kumpul semua di sini, buahnya itu bisa memfokuskan buah di sini. Nah, itu. Nah, seperti itu. Ini untuk generasi yang berikutnya ya, kita pertahankan 2 ini. Kemarin kita sudah pangkas. Nah, seperti ini kondisinya. Lalu bagaimana sih pemangkasan yang tepat itu? Yuk kita pangkas bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, berbagi, sharing untuk pemangkasan setelah hasil panen. Nah, ini bunga, ini belum maksimal ya. Bunga ini belum maksimal, belum maksimal semuanya. Oke, kita lihat bagaimana cara pemangkasan yang kita lakukan. Nah, sobat tani, ini kondisi yang bunga untuk tahun berikutnya ya. Ini stekan sambungan baru ya. Ini namanya tugu kuning kalau di sini. Nih seperti ini kondisinya. Nah, ini kondisi tugu kuning ya. Ini stekan baru. Ini seperti ini. Nah, ini yang atas juga kita sambung lagi. Nah, modelnya seperti ini kita pakainya nih. Seperti ini. Ya, ini lancuran. Karena ini nanti kita potong ya. Untuk batang yang utama ini kita nanti akan potong. Nah, ini seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Nanti akan kita lakukan proses pemangkasan yang kemarin sudah habis dipanen. Nah, ini tugu kuning ya. Nih. Bunganya seperti ini. Ini udah keluar semua. Kalau ini maksimal ya. Kalau ini sudah maksimal nih. Ini sudah maksimal berbunga semuanya. Ini seperti ini. Ini tugu hijau ya. Nah, karena kita punya tugu hijau, ini besok mau kita kembangkan ya untuk tugu hijau ini. Nah, ini panen enggak bareng dengan kopi-kopi robusta biasanya. Dengan kopi sambung, kopi lancur itu enggak sama. Karena ini nanti panen itu di bulan 9 untuk. Nah, ini kopi jenis tugu hijau ya. Jenis tugu hijau kita masih baru punya berapa batang, karena nanti akan kita kembangkan ya. Kita nanti akan kembangkan. Nah, di lahan yang satunya di sana kita akan kasih tugu hijau ini semua, karena akan kita bedakan satu lahan khusus untuk kopi jenis tugu hijau. Nah, seperti ini kopinya. Tuh, ini panen bulan 9 nanti, karena dia nggak sama dengan kopi yang biasanya. Nah, biasa ya. Jadi kita masih punya tabungan untuk bulan 9 nanti, kita masih punya kopi itu. Jadi kita bisa panen setahun 2 kali. Nah, kalau di sini itu kebanyakan pakainya tugu kuning, kita juga punya klon tugu hijau ini. Biar kita panen setahun bisa 2 kali panen kopi, panen raya 1 tahun 2 kali, karena kita punya kopi yang jenis tugu hijau. Oke, sobat tani dimanapun berada, yuk kita segera lakukan proses pemangkasan. Nah, seperti ini sobat tani dimanapun berada ya. Ini oke, kita akan lakukan pemangkasan. Ini masih ada bunganya ya, berapa tuh, tapi kita lakukan pemangkasan aja ya. Nah, tuh biar rapi aja pakai ini. Sip. Oke. Nah, ini di bawah masih ada ya. Nah, ini kita buang tunas yang ini. Kita buang ya. Nih. Nah, kita lebih fokuskan ke yang ini. Nah, batang yang ini maka akan kita buang. Yang gede ini kita akan buang. Nih. Nah, buang tuh seperti itu kondisinya. Nih kita buang. Nah, jadi seperti ini. Oke,
Nah, ini kita nggak akan buang karena nanti kita akan pindah ya. Ini akan kita pindah seperti itu. Nah, setelah kopi nanti ketika sudah dilakukan pemangkasan ya, pemangkasan merata ya, baru bisa diaplikasikan kita gunakan pemupukan. Untuk menguatkan bunga dan calon buah, maka itu lebih kita perbanyak berikan P dan K-nya ya. Karena untuk kandungan kalium itu kita lebih banyakin daripada N-nya. Kita nanti bisa gunakan setelah proses pemangkasan, kita bisa gunakan SP36 atau TSP, atau kita gunakan dengan KCL ya. Kita gunakan KCL. Tapi setelah pemangkasan itu selesai, setelah selesai pemangkasan semuanya, maka jangan langsung dikasih pupuk. Kita jeda 1 minggu baru kita pupuk ya. Kita jeda 1 minggu baru dikasih pupuk. Oke sobat tani dimanapun berada, intinya seperti itu ya. Pemupukan dilakukan setelah 1 minggu atau 2 minggu proses pemangkasan selesai. Usahakan lebih diperbanyak N, lebih diperbanyak P dan K nya ya. Bisa gunakan SP36 atau TSP, tapi jangan lupa juga tambahi dengan KCL. Karena apa? Untuk memperbaiki ya bunga atau buah kopi di masa tahun berikutnya, untuk memaksimalkan keluarnya bunga semua dan memperkuat akar serta cepat memperbaiki sel-sel batang yang rusak setelah pemangkasan. Pokoknya intinya setelah pemangkasan dilakukan pemupukan 1 minggu atau 2 minggu. Usahakan pemangkasan jangan langsung pangkas banyak, karena itu akan mengganggu pohon kopi. Pohon kopi akan semakin stres. Usahakan untuk pemangkasan ya, jangan dilakukan pas musim kemarau panjang atau pas musim panas. Mungkin hanya itu sobat tani, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sobat tani dimanapun berada. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, atau ada ilmu yang lainnya dari sobat tani silahkan berbagi, ditulis di kolom komentar, karena di sini kami masih banyak butuh referensi dari teman-teman sahabat tani semuanya. Mungkin hanya itu. Untuk lain kali akan kita update yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia.